Wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lantunan Senja. Ya, pada malam hari ini di video pertama kami akan mengekspos sebuah makam yang berada di suatu tempat ya, di mana makam ini menurut warga sekitar adalah tempat bisa dibilang apa ya namanya ya, orang keramat, sakti ya, betul, makam keramat, makam orang sakti, atau mungkin orang sini bilang jawara. Konon katanya menurut warga setempat, ketika dulu sebelum ada keramaian ya, sebelum menjadi sebuah kampung ya, sering terjadi hal-hal mistis. Salah satunya apa, Bang Asep? Dari tadi yang saya rasakan sebelum masuk ke tempat ini, mulai dari seperti ada aura-aura yang tidak wajar Ya, yang benar sudah sekali. mulai Dan saya rasakan jujur, di sini, dan energinya lumayan cukup kuat. saya sendiri kenapa ya, entah merasa seperti ketika hendak pergi ke daerah situ, jujur merasa tidak nyaman, mungkin karena energi yang ada di sini ya tidak mau menerima kehadiran kita. Tujuan kita di sini juga bukan untuk Bukan untuk menantang mereka, tapi untuk menantang, tapi untuk apa ya namanya ya, berbagi sejarah, berbagi kisah tentang seperti itu. tempat di sini. Ya, benar-benar sekali. Dan selain itu ada juga sih orang-orang yang dulu bilang bahwa ketika masih belum banyak kampung sering muncul cahaya yang cahaya terang dari makam tersebut. Itu menurut kepercayaan orang zaman dulu, yang sampai beritanya itu jadi bahan pembicaraan di kampung sini, sampai bahan pembicaraan di kampung tersebut. Nah, jadi sekarang kita gimana, apakah langsung saja ke sana? Iya, sebelum kita explore tempat atau makam keramat tersebut, mari kita berdoa dulu. Benar sekali, ayo kita berdoa dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Langsung saja, Mas. Ya, langsung saja kita pergi ke sana. Kira-kira di sebelah mana ya makamnya? Oh, sini rupanya. Kita berdoa dulu, mendoakan. Kita berdoa dulu, mendoakan. Sebentar. Ini ada yang aneh ya. Kenapa di seputaran sini, lihat, ini kan tidak seperti sholat tidak terlalu berjamaah, tapi ini kok bersih sekali ya? Apakah ada yang membersihkan? Dari sini juga kita bisa menyaksikan secara langsung. Iya, di daerah sini banyak dedaunan kering, tapi dekat makam ini tidak bersih ada sekali. Dan konon katanya makam ini adalah makam pemilik tempat ya, tempat yang ada di daerah sini dulu. Mungkin bisa dibilang, kalau orang Sunda bilang karuhun kayaknya, leluhur orang-orang sini. Bagaimana Bang Asep, apakah kita langsung saja ke sini? Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya, mungkin untuk kali kubur, karena maksud kisah juga kan baik, enggak apa-apa. Mungkin di sebelah sini kali ya, sebelah sini. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Tapi yang bikin saya penasaran, kenapa warga seolah-olah enggan memberitahu? Apakah mungkin karena sejarah ini sejarah tempat ini, kenapa ya? Mungkin apa karena dulu terjadi sesuatu yang bisa dibilang scary atau menakutkan, atau kita tidak tahu. Tapi yang jelas
kita telah diberi izin pun untuk apa namanya, mengekspos daerah sini juga, itu sebuah suatu kebahagiaan ya. Iya. Bukan suatu kebahagiaan sih, jadi suatu apa ya namanya, suatu kebanggaan sih bisa bersilaturahmi datang ke sini. Tapi sepertinya tempat ini juga sering disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang bisa dibilang apa ya namanya, pecinta dunia spiritual, dunia mistis, untuk datang ke sini. Iya. Sepertinya sering digunakan seperti itu, karena biar bagaimanapun juga makam ini adalah makam keramat, salah satu makam keramat yang ada di tempat ini ya. Seharusnya kita mendoakan saja, bukan meminta. Iya, soalnya bagaimana? Jadi ada konsep kesinambungan di sini. Boleh kita berziarah ke suatu makam keramat atau ke makam wali, tapi dengan tujuan untuk bersilaturahmi dan mendoakan ya, bukan untuk meminta-minta, karena tetap biar bagaimanapun juga meminta itu kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seluruh alam semesta, bukan kepada makam. Logikanya begini saja, Iya, Bang. benar, Soalnya benar. ketika kita mendoakan yang jelek-jelek atau meminta, itu Iya, akan kembali lagi kepada diri kita. iya Kalau benar. kita mendoakan yang baik-baik, melakukan yang baik-baik, kembali juga kepada diri kita. Iya, Logikanya saja, ketika ada orang yang sudah wafat atau meninggal, kita mendoakan saja, iya, jangankan meminta. Tetap tujuan kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. benar sekali. Dan harus diluruskan juga bahwa orang-orang yang pergi berziarah ke makam, khususnya ya ke makam-makam para wali itu, mereka itu sebetulnya untuk bersilaturahmi, karena biar bagaimanapun juga wali itu adalah kekasih Allah. Jadi mereka itu tidak meninggal, istilah orang zaman dulu itu tilem, jadi pindah alam. Nah, ada yang disebut dengan syariat ya, syariat, atau orang Sunda bilang itu cukang lantaran. Nah, dalam bahasa Indonesia cukang lantaran itu apa ya, mungkin perantara barangkali. Iya, Jadi perantara. ketika kita berdoa di makam orang soleh, apalagi orang tersebut ada di situ, otomatis beliau akan mendoakan kita, amin amin dan lain sebagainya. Kalau kita meminta jelek ya seperti Bang Sep tadi bilang, mereka juga akan mendoakan jelek-jelek, dia akan kembali pada diri kita ya. Jadi nah yang dulu sih pengalaman saya, emang makam ini sering sekali didatangi oleh para penziarah, tapi untuk digunakan oleh hal-hal yang tidak baik. Tapi yang saya rasakan sebelum masuk ke area sini tuh ada aura yang memang cukup kuat sekali. Iya, tapi tadi di daerah sana itu mencekam sekali. Iya. Tapi kenapa ketika kita masukin ini kok Tenang ya. tenang ya kesannya? Tapi di area-area sekitar sini, di luarnya Ya, mungkin di luaran ada ini something, ada sesuatu yang memang menolak kehadiran kita. Emang cukup kuat sekali. Itunya Tapi apa, auranya. saya melihat di sini seperti ada seorang kakek-kakek ya, berjubah putih. Beliau ada loh di sini, Bung. Brother Asep, beliau ada di sini loh. Nah, ini ada di depan saya. Oh, dia berbicara bahasa Sunda. Bade naon ujang ka dia, kalau bahasa Indonesianya itu mau apa? Ujang itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Mungkin anak barangkali ya. Anak kan. Nak mau apa ke sini? Jadi saya coba berkomunikasi dulu sebentar ya. Iya, paham. Jadi saya tidak tahu apakah orang tua yang berbaju putih itu yang ada di depan saya ini apa ya namanya, yang ada di makam ini atau tidak. Jadi saya nggak tahu. Yang jelas dia berpesan ketika kita datang ke suatu tempat, mengasih jaga etika, itu yang paling utama, dan jaga lahan setempat, jangan cemari. Maksudnya
gimana ya, jadi mungkin jangan dirusak, dan yang paling utama jangan berbicara kasar ya, memang seperti itu. Iya, jadi dapat diambil kesimpulan ketika kita pergi Ke suatu ke tempat atau suatu daerah ya, tempat atau daerah terutama alam, kita harus harus menjaga. menjaga etika, baik dari kebersihan maupun dari ucapan, karena baik buruk juga akan kembali lagi kepada diri kita. Ya, benar. Ya udah, ayo mungkin Dan kita lanjut saja. ada satu lagi makam yang katanya cukup bersejarah juga. Iya, cukup bersejarah juga. Di sebelah mana? Kayaknya sih sebelah sana. Ya udah, Iya. yuk kita ke sana saja. Cuman saya tadi Kenapa? di sana melihat Ada apa? Ada sosok kakek-kakek Iya. berbaju putih. bukan Ada apa? sosok tinggi itu. Tinggi. Oh iya, tinggi besar hitam di sebelah sana kan? Nah, mungkin Iya. saya juga kurang paham apa ya maksudnya. Mungkin kita dekati saja, siapa tahu mereka ingin berkomunikasi dengan kita. Tapi apakah Anda tadi melihat Brother Asep di sini tadi sosok kakek-kakek berbaju putih? Kalau saya merasakan kalau di sekitar makam ini auranya tuh kayak enak Positif banget ya? itu, adem, Iya, positif. tadi cuman sebentar. Kalau tadi pas lagi di jalan menuju ke sini tuh auranya tuh mencekam banget auranya, serius. terutama sebelah sana. Iya. Ya udah, kita jangan tunggu lama-lama, langsung aja ke sana Iya. ya. Yuk gengs, ikuti terus petualangan kami di Lantunan Senja. Setelah melakukan penelusuran atau explore di makam keramat tadi, di segmen kali ini kita akan melakukan disebutnya uji nyali. Bisa dibilang ya uji nyali, jadi Iya. bukan untuk menantang makhluk-makhluk yang ada di sini ya, Tapi merasakan, tapi untuk apa ya istilahnya, merasakan bahwa, dan pembuktian juga bahwa makhluk-makhluk tersebut bisa dibilang orang, sebagian orang beranggapan bahwa itu cuma mitos, datai dan lain sebagainya. Mungkin kita buktikan di sini bahwa mereka itu ada. Iya. Jadi Dan ya di sini juga kami ditemani oleh rekan kami, ya, Dapa sama sahabat kami Syahril. Dapa dan Syahril ya. Ini sahabat kami yang akan melakukan Uji nyali di sini. uji nyali. Nanti ketika sudah melakukan uji nyali, jelaskan apa yang dirasakan atau ada interaksi atau Kalau mungkin ada yang dilihat, jadi coba dijelaskan ya, jangan ini, dan kalau bisa ya jangan menggunakan kata-kata yang kasar, yang kasar ya, atau kesannya menantang, paham kan? Ya. Kalau merokok juga, bekas rokoknya harap dimatikan nanti seperti kejadian yang viral itu. Iya. Bisa dimulai kan? Bagaimana? Bisa dimulai sekarang? Iya. Ya udah, kalau berdoa dulu aja. Ya, kalian berdoa aja dulu sini ya. Ya, hati-hati, safety. Kami nanti di belakang kamera. Kalau ada apa-apa, lambaikan tangan atau beri kode apa. Ya, gitu ya. Jadi kalau tidak sanggup, jangan memaksakan diri. Soalnya berbahaya ini, biar bukan pun juga ini hutan belantara ya. Iya. Udah berasap. Ya, langsung pergi sana aja ya. Saksikan saja. Oke, ikuti terus petualangan kami di Lantunan Senja. Jadi sebelum melakukan uji nyali, abang saya ini, saya Ajun akan melakukan interaksi atau bisa dibilang proses pemanggilan. Ya, proses pemanggilan makhluk tersebut, mudah-mudahan mereka mau menampakkan diri ya, dan tidak mengganggu, cuman sekedar untuk menunjukkan eksistensi, bukan untuk merugikan siapa-siapa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya khodamul khodam, ya khodamul jasad, ya khodamul ruh hadir. Assalamualaikum, ya khodamul khodam, ya khodamul jasad, ya khodamul ruh hadir. Oke. Siapapun kalian yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian.
Assalamualaikum ya hodam ya hodam jasad ya hodam ruh hadir. Nah, mereka sudah mulai berdatangan. Ayo bro. Iya. Kita saja. set aja langsung kamera. Apakah mereka benar? Oke, jadi saya berdua sudah mulai beranjak untuk naik ke atas, mencoba apa yang dirasakan di area sini. Merah rada rame. Siap, Mang Dapa. Saya bersama teman saya. Tiba ada yang seperti melempar kayu, melempar dedaunan, dedaunan, ranting-ranting yang ada di sekitar. Nah, kalau itu suara anjing menggonggong. Ini entah kemana jalan ini. Oke, kita telusuri. Semoga aman. Orang ini ya. Rumah batur, Bang. Hah? Rumah batur itu. Batur kan orang. Seperti ada yang berjalan. Hidap kita iya. Rasain. Itu kan etiknya. Ada dua anjing. Ya, kita ini berdua tapi auranya udah kerasa dap. Iya. Ada yang tuh. Ada yang lempar-lempar. Tidak terduga ini daerah mana ini itu dia. Suaranya sih jauh. Masih disamperin terus ini. Itu jelas banget ada yang jalan. Apaan itu? Aduh, kameranya kurang ini ya, karena pencahayaannya kurang. Tadi ini. Itu kameranya seperti orang. Sakit ini tenggorokan, centang. Ih, mana yang ngomong nih? Mana yang ngomong? Kita akan mencoba menelusuri lebih dalam lagi guys ya. Mari kita coba ke tempat yang tadi. Dap banyak titik dap. Bentar. Ya tidak. Aduh, ini semakin dalam. Ini barusan tempat yang kita telusuri sama teman-teman saya dan saya ini. Kita cuman berdua. Ini nggak boleh dalam-dalam banget dap. Iya. Takutnya hilang arah. Kita ini bukan pendatang. Kita baru-baru. Apaan? Yaudah, coba kita balik ke arah pulang. Udah lumayan jauh jalannya.
kan. Coba ke video mana burung punya. Tuh kali kedap. Mati ya. Udah mati. Udut. Lempar pemukiman pemukiman belah sini tuh ada genteng-genteng itu apaan ya, tempat apaan itu ini saya udah hancur lama begitu ini tempat jalan Apaan itu lagi? ada suara guguk. Dan kita akan mencoba untuk kembali ke tempat teman-teman saya menunggu. Durasi kemana? 10 menit 15. Oke, coba kita akan jalan pulang. Dan di situ ada Itu mang teka cirimu tuh makan lampu jauh mah. Oh diuk weh, di situ. Ayo tuh. Oke, kita coba kembali ke jalan arah pulang. Arah pulang. Bahan di dapur mah. arah kembali. Oke, kita coba kembali ke arah jalan yang tadi, ke arah lebih jauh karena masih penasaran dengan yang dirasakan tadi, seperti ada yang jalan. Ada yang mau ikutin tapi nggak tahu di mana arahnya. Arek ini di anak apa? Video. Oke, di sini kita coba matikan lampu jarak jauhnya ya, supaya yang benar-benar kita rasakan itu terasa. Kresek nih. Kresek ya. Mungkin ini kresek ya teman-teman. Tuh saya kira juga itu apa. Jadi ada arah jalan dari belakang. Ini seperti ada arah jalan tapi kurang jelas suaranya. Mungkin cuman perasaan aja ya. Ini suasananya makin malam hari makin dingin aja ini. Entah saya yang gimana ini auranya. Tuh, wah ini Ada suara. ada suara yang jalan tuh barusan. Siapa itu? Tadi terdengar sih kalau maksudnya. Tapi agak Tuh ada suara yang mengaung juga tuh. Sebelah sana. merinding juga, guys. Seperti
Masih ada yang lempar-lempar ranting ini dari tadi ke arah belakang. Masalahnya kita cuma berdua ya guys ya. Beda auranya kalau sama teman-teman kalau jalan bareng. Tuh terus ada yang gimana ya, mau kuak gitu guys. Dari arah belakang sih lebih terasa. Kalau kita pergi lebih jauh takutnya ada kendala apa ini. Masalahnya ini hutan nggak boleh ditelusuri lebih dalam lagi, ini waktu yang kurang bagus. Kita coba Barusan tadi ada yang gerak di situ, entah apa itu. oh iya ada auranya. Entah apa ada di situ tuh. Barusan ada yang gerak, tapi gak ada suaranya gitu. Tapi kalau suara dari tadi dari belakang ini. Iya. Jadi seperti dari arah sana sih. Ini dalam banget ini kalau ditelusuri. Salahnya. Tuh. Ada yang Tuh. Tuh. tuh juga ada suara lagi dari sebelah sana. Ini banyak suara tapi sulit ditangkap kamera sih ini. Mungkin untuk sekarang kita coba sambil ke jalan arah pulang lagi ya teman-teman. Ini mana kira? Itu barusan apa? Ini itu saya itu. Itu tadi kan? Ini lain sukan teh. Panik euy. Oh kirain ada yang ngintip ya Dap. Iya. Kadang Inti lah man. Kurang kamera teh dia kita kita. Anu ini kita suaranya langsung terasa deg-degan teman-teman. Tuh. Setelah teman kami melakukan explore dan bisa disebut Uji nyali ya? Sepertinya kita harus panggil mereka kembali, takutnya ada apa-apa. Ya, takutnya ada apa-apa yang di luar di luar kemampuan kita. di luar kemampuan kita, Dan bisa membahayakan jiwa mereka. Bahaya, waktunya juga udah malam banget ini, udah dan hampir warga jam tidak 11. memberikan waktu. Jadi lebih dari jam 1 ke sana warga tidak mengizinkan. Kita harus menghargai juga adat setempat. Ya. Tadi sebelum kita masuk ke tempat uji nyali ya, mungkin tempat itu angker itu banyak sekali yang datang. Apalagi ketika tadi saya panggil, banyak sekali. Dan yang paling dominan itu yaitu perempuan itu, kalau orang sini bilang itu kunti dan sosok tinggi besar hitam. Apakah mereka tidak menampakkan diri? Kalau menampakkan sih saya bilang kan Tidak tidak. ada ya. Ya. Oh iya, cuman suara aja. Ya mungkin ini tempat angker dikarenakan dahulu ada seorang yang pesugihan ke sini kali ya. Iya, bisa memang ada juga sih warga yang bilang seperti itu. Terima kasih ya saudara Syahril yang telah membantu kita di video ini. Iya, benar-benar. Iya. Jadi sepertinya suara sana juga sudah semakin mencekam. Iya, Maka mungkin mungkin. kita sudah saja ya. Iya. Ya, ya udah, terima kasih ya sahabat. Ya siap. Ya udah, Mungkin mulai dari pertama kita ke tempat ini sampai selesai juga selesai banyak sih juga. sebetulnya ya. Banyak sekali, gimana banyak. yang dirasakan oleh Juna ini.
Wah, banyak sekali. Ketika saya pertama masuk, yang pertama kali menampakkan itu, yaitu tadi perempuan tersebut bisa dibilang kunti lah, ada sosok tinggi besar dan lain sebagainya. Jadi mereka itu meskipun niat kita baik, tetap mereka tidak mau menerima. Malahan ada yang terang-terangan bilang tongga dia sia haling nikah itu ganggu kayak itu. Kalau saya sih tadi sebelum briefing, sebelum ngetek video, pas Iya. sebelum ke tempat ini juga udah Merasa mencekam tidak banget nyaman ya. Soalnya memang. auranya beda banget, apalagi pas mau masuk ke area hutan tuh kayak ngedukung banget gitu buat melakukan explore malam hari. Ada suara burung kayak di film-film gitu loh. Iya benar. Cuman yang paling mencekam tuh pas di makam keramat itu, pas melakukan doa, Iya. melihat apa sih sosok yang cukup tinggi besar berkaki Nah, itu gak tahu apa itu, saya cukup tapi merinding ketika banget. datang sosok kakek yang tadi bisa dibilang apa ya, berjubah putih ya, nah sosok tinggi, sosok mistis yang ada di tempat itu seketika menghilang. Saya nggak tahu tuh kakek dari mana. Dia tidak mau memperkenalkan diri. Yang jelas apa namanya ya, mungkin dia bisa dibilang memberikan pesan pada kita bahwa meskipun mereka tidak terlihat oleh mata, tak kasat mata, kita harus menghormati mereka. Intinya kayak gitulah mungkin. Oke, dicukupkan sekian dulu penelusuran mistis malam hari ini ya. Ya, jadi dapat disimpulkan kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, yang paling diutamakan itu adalah etika, Adab dan dari etika, benar. kebersihan ucapan, apalagi di hutan belantara, terutama tempat-tempat bersejarah. Mungkin cukup sekian. Ya, jadi ingat juga sih kata pepatah orang zaman dulu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi harus menghormati, ya benar. Mungkin udah kita akhiri saja karena saya sudah merasa tidak enak di sini, serius. Ikuti terus petualangan kami di Lantunan Senja. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.